الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Lurusin dia maunya lurus, nggak mau belok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Ahmad Ibn Atta'illah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila sayyid syarha Imam Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal. Masih melanjutkan hikmah yang keempat, yaitu arih nafsaka minat tadabbur. Ringankanlah angan-angan kita, ringankanlah pikiran kita dari banyak berangan-angan, banyak membuat rencana-rencana. Karena fama qama bihi ghairuka anka la tagum bihi li nafsik. Sesuatu yang sudah kita yakini bahwa segalanya ada yang mengatur, maka enggak usah repot-repot lagi kita ikut mengatur. Sesuatu yang sudah ada yang menjamin, tidak usah lagi kita ikut menyibukkan diri. Artinya tidak usah ikut repot itu maksudnya tidak usah berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu harus sesuai rencana saya. Kadang kita berpikir kan begitu. Rata-rata orang ya, pikirannya semua itu pingin sesuai dengan rencananya. Nanti saya umur sekian sekolah, umur sekian saya kerja, umur sekian saya kawin, umur sekian saya sukses. Kok enak bener memang. Kalau semua sesuai rencananya ya enak memang. Lancar. Jadi kamu nggak usah ngotot gitu loh. Saya karena rencananya umur sekian mau kawin, harus kawin. Ya nggak usah ngotot. Nanti kan sudah jadwalnya kawin, kawin begitu loh. Nggak usah ngotot. Kapan kawinnya nggak usah. Jadi kita yakin ketika sudah paham bahwa segalanya itu sudah ada diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar ilmu akidah, belajar ilmu tauhid, bahwa segala sesuatu ada di ilmunya Allah, ada pada iradahnya yang qadim, yang tidak berawal, yang mengatur segala sesuatu, yudabbirul amr, bahwa Allah yang mengatur segala sesuatunya. Maka kita mengimani. Lah, dasar mengimani tadilah
Maka membuat kita disuruh tidak usah ngotot-ngotot. Boleh nggak saya punya keinginan, punya rencana? Ya boleh. Orang dari pagi bikin jadwal. Saya bangun pagi jam sekian. Nanti jam sekian saya mau begini, jam sekian saya mau begini sampai malam. Boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi jangan memastikan bahwa pasti ini terjadi dengan usaha saya sendiri. Enggak. Tapi tulisannya insya Allah. Insya Allah pagi mau bangun, terus saya mau begini. Semuanya pakainya insya. Karena kita tahu, andai itu terwujud, maka pasti cocok sama kehendaknya Allah. Kalau enggak terwujud, karena memang tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi yang terwujud itu bukan yang kita maui, tapi yang terwujud itu adalah yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kita doa kita kok cocok? Maka jangan mengatakan bahwa terjadi karena doa saya, bukan. Doa kamu cocok sama kehendak Allah. Kalau kamu kok doa enggak cocok, berarti yang kamu doa, yang kamu panjatkan tidak cocok sama kehendaknya Allah, begitu. Sehingga kita tidak menjadi orang yang kecewa kepada apa yang tidak terjadi. Dan tidak kecewa pula pada apa yang terjadi. Nah, diperintahkan kita untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara berpikirnya bagaimana? Dikatakan oleh Kiai Soleh, tidak pernahkah engkau berpikir? Makanya kita ini disuruh banyak mikir. Mikir apa? Ya mikir tentang tadabbur alam semesta. Tadabbur tentang diri kita sendiri. Tadabbur tentang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu enggak pernah mikir? Dulu sebelum engkau ada, kita ini tidak pernah berpikir untuk menjadi ada. Pernah nggak? Dulu, waktu kita nggak ada, itu berpikir untuk menjadi ada. Pernah? Atau minta sama Allah, ya Allah, tolong jadikan saya ada. Pernah? Tapi muncul sekarang kan? Ya ada sekarang ini. Jadi kemunculan kita sekarang, adanya kita sekarang ini bukan atas maunya kita, tapi atas maunya Allah. Kamu dijadikan orang hitam, dijadikan orang putih, dijadikan orang Arab, orang Cina, orang Jawa. Itu pilihan siapa? Pernah milih dulu? Ya Allah, bapak saya itu yang ganteng aja, ya Allah. Bapak saya orang bule aja, ya Allah, yang matanya biru, ya Allah. Pernah begitu minta? Maka Allah berkehendak untuk menampakkan kita dengan kehendaknya sendiri, bukan atas permintaan kita semua. Allah menampakkan kita dengan kehendaknya sendiri. Maka dengan diciptakan orang tua, Allah memindahkan ke kandungan ibu, lalu menjadikannya segumpal darah selama 40 hari, lalu menjadikannya segumpal daging selama 40 hari, lalu membentuk kita menjadi laki-laki atau perempuan selama 40 hari, dan memberikan ruh sehingga menjadi sebuah janin yang membutuhkan makan. Yang pindah-pindah siapa? Allah. Kita nggak bisa pindah sendiri dari mani, pindah sendiri ke segumpal darah, nggak bisa. Segumpal darah mau pindah sendiri ke segumpal daging, ya nggak bisa. Allah yang memindahkan. Ketika sudah jadi janin, ditiupkan ruh, maka dia jadi sesuatu yang hidup. Kalau dia hidup, maka dia butuh makanan. Siapa yang memenuhi makanan janin ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Janin ini nggak bisa cari makan sendiri. Allah yang memenuhi, yang memberikan makan janin tersebut. Maka
Ketika janin itu membutuhkan makan dan minuman, maka Allah kemudian menjadikan apa? Darah haid. Makanya seorang wanita yang hamil itu tidak haid. Kalau enggak hamil, haid. Tapi kalau lagi hamil, enggak haid. Terus kemana darah haidnya? Jadi makanan untuk jabang bayi. Jadi kamu itu pernah jadi Dracula gitu. Pemangsa darah. Jadi darah haid itu menjadi makanannya janin. Dan Allah menetapkan ketika usia ditiupkan ruh itu, disertai Allah tetapkan mulai rezekinya, Allah tetapkan pula semua ajalnya. Akan dapat rezekinya kapan, apa saja yang akan diperoleh, kapan dia akan besar, dia akan jadi apa, akan kawin sama siapa, akan tinggal di mana, semua ditulis di Lauhil Mahfuz. Dia akan mendapatkan rezeki berapa, cobaan apa yang akan dia terima, nikmat apa yang akan dia terima, keberuntungan apa yang akan dia dapat, musibah apa yang akan dia lewati, semuanya ditulis oleh Allah. Kapan dia akan gagal, kapan dia akan sukses, semua ditulis oleh Allah. Jadi jangan pernah meyakini bahwa kesuksesan, kegagalan itu karena upaya kita sendiri, tidak. Tapi Allah sudah menulis semua nasib kita tersebut. Kemudian Allah mengeluarkan kita dari perut ibu, maka dilahirkan. Maka engkau ketika lahir, maka kita berkeinginan untuk makan. Kalau tadinya makannya dijamin sama Allah pakai apa? Dracula, makan darah. Maka ketika keluar, sudah nggak ada jaminan tadi, kita butuh makanan yang lain. Tapi kita lemah. Semua yang lahir dalam keadaan ngunyah nggak bisa, gigi belum ada, megang sesuatu belum bisa. Terus gimana caranya kita makan? Maka Allah menjadikan air susu untuk kita. Allah keluarkan air susu dari ibu kita yang lembut, yang nggak perlu dikunyah, yang ini Allah yang atur, Allah yang milih keadaan itu. Kamu nggak repot-repot mikir kan? Pernah mikir dulu? Waktu lahir ini makannya apa? Saya ini begini, Allah yang siapkan untuk kita. Jadi kamu jangan terus, waktu saya itu harus menyiapkan semua sendiri. Enggak. Sudah ada yang menyiapkan. Jadi kamu jangan ngotot-ngotot mikir masa depan. Kerjakan saja yang sekarang. Apa yang diperintah Allah kerjakan. Apa yang dilarang tinggalkan. Apa yang jadi kewajiban laksanakan. Sudah, itu perintahnya begitu. Hingga enggak sampai pikirannya itu dihantui oleh masa depan, besok bagaimana, tahun depan bagaimana, nanti kalau nggak kerja bagaimana, ya nggak bisa hidup yang begitu. Akhirnya tidak bisa ibadah sebagaimana mestinya. Maka dalam keadaan yang sekecil itu, manusia dalam keadaan sekecil itu lemah, membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Makanan. Itu keadaan yang kecil begitu, itu sungguh keadaan yang merepotkan. Repot nggak ngurus bayi? Repot nggak ngurus bayi? Bentar-bentar nangis, bentar-bentar kencing, bentar-bentar berak, nggak pakai pamit lagi, udah. Mau lagi digendong, mau lagi di apa? Ini keadaan yang menyusahkan itu, kita butuh orang yang merawat kita. Maka Allah menjadikan orang tua kita dan di hatinya dijadikan penuh kasih sayang. Ini luar biasa. Nah, kalau ada bayi kok dibuang, ada bayi dilempar, ada bayi dimatiin, ini Allah nggak jadikan kasih sayang pada kedua orang tuanya.
Kalau kita kok masih bisa hidup, ada yang merawat, artinya ada yang Allah jadikan menjaga kita, yang pada hatinya diberikan hati kasih sayang. Hingga repotnya kayak apa, kita diurusin. Kayak apa repotnya seorang bayi ini? Tapi disayang, diurusi. Seorang ibu dikencingin anaknya aja nggak marah. Nah, kalau kita bapaknya, coba, kamu lagi digendong bayi kamu terus kencing, kalau perlu kamu lempar. Ini apa sih ini? Tapi kalau ibu lain, hatinya penuh kasih sayang. Ini berbeda. Makanya kasih sayang seorang ibu itu luar biasa sekali. Kemudian mereka mengayun, meminang kita, menyiapkan kebutuhan kita, mulai dari bayi sampai kita mulai beranjak, bisa keluar gigi, bisa makan, bisa berjalan, terus diurus sampai Allah memberikan kita kecerdasan. Allah berikan kita akal, bisa berpikir, bisa kenal sesuatu, hingga Dia memberi kita ilmu, memberi kita iman, memberi kita kesehatan, memberi kita kemampuan, dan diberikan yang lain-lainnya oleh Allah. Ini bertahap satu per satu. Semuanya diurus sama Allah. Kita nggak pernah minta, ya Allah, nanti kalau sudah gede kasih ilmu, ya Allah. Kalau sudah gede kasih iman, ya Allah. Tapi Allah tentukan kita satu persatu. Terus ditanya, apakah semua itu kita peroleh sebab usaha kita atau permohonan kita kepada Allah? Atau karena angan-angan pemikiran kita? Tidak. Semua itu terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu ditata rapi. Maka dikatakan apa? Fama qoma kabihi ghairaka anka la takum bihi linafsika. Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh Allah, maka kamu nggak usah sibuk ikut-ikut memikirkan, nggak usah sibuk-sibuk ikut menyelesaikan. Apa yang sudah diurus oleh Allah, maka janganlah kamu ikut mengurusnya. Apa yang sudah ditanggung oleh Allah, maka semua hal ehwal rezeki dan yang lain-lainnya, maka engkau tidak usah ikut serta mengurus semua itu. Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tiap-tiap hewan yang melata, tiap-tiap yang melata di muka bumi ini, termasuk manusia, binatang di laut, binatang di darat, semuanya itu tidak ada satupun kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang bikin Allah, yang menghidupi Allah, ya yang ngasih rezekinya Allah. Karena tidak ada orang, tidak ada zat yang kasih sayangnya luar biasa. Zat yang kasih sayangnya luar biasa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayangnya tak terhingga. Kasih sayangnya untuk selama-lamanya. Kita ini kan lemah. Lemahnya kita ini bukan sekali, tapi selamanya kita lemah terus. Dan selamanya kita diurus terus sama Allah. Nggak pernah dilepaskan untuk ngurus diri kita sendiri, nggak pernah. Makanya segala sesuatu kalau kita sadari, maka segala apapun yang ada pada kita ini sebenarnya bukan muncul dari pemikiran kita sendiri, tapi muncul dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah dengan kasih sayangnya kepada para hamba-hambanya. Ini ayat ini merupakan ayat jaminan. Ayat jaminan. Dengan kamu pegang ayat ini satu, maka sudah cukup untuk kita mengharapkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu ayat ini. Digambarkan begini, andai seorang raja yang kaya raya menanggung kebutuhan hidup kita. Pokoknya ada raja datang, terus kamu dipanggil, sini. Mulai sekarang hidup kamu saya yang nanggung.
Makan kamu, pakaian kamu, keluarga kamu, semuanya saya yang nanggung. Nih, saya kasih surat jaminan bahwa saya menanggung semua kebutuhan kamu. Kamu kalau butuh apa-apa, tinggal bawa surat ini, minta. Itu kira-kira kamu yang nerima surat itu suratnya diapain kira-kira? Eh? Enggak diecer-ecer enggak? Kira-kira kalau suratnya jatuh gimana? Itu nyarinya ngelebihi gocapan jatuh maksudnya. Bayangin, jaminan seumur hidup. Kamu dijamin oleh raja itu. Maka orang yang mendapatkan surat jaminan itu akan menjaga suratnya baik. Karena merasa apa? Bahwa hidupnya tergantung pada surat itu. Dia akan selamat, dia akan hidup enak, akan. Ini jaminan dari seorang raja. Lah, Allah Subhanahu wa taala itu sama seorang raja yang menjamin hidup kita di dunia. Kalau ada orang kok tiba-tiba stres, bunuh diri, kelabakan, nggak ngerti kemana harus mencari makan, mencari rezeki, lepas pegangan, maka dia lupa kepada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu kok punya jaminan itu, ya kamu nggak pernah bingung. Kenapa? Oh, sudah ada jaminan kok. Gara-gara kamu bingung, kamu melepaskan jaminan tadi. Nggak dapat kerja, bingung. Dipecat kerja, bingung. Kena corona, bingung. Nggak ada corona, ya bingung juga. Memang kalau corona beres juga apa yang beres? Ya bingung juga. Dasarnya itu kalau sudah tidak berpegang pada jaminan Allah, ya bingung terus. Tapi kalau kamu pegangan jaminan tadi, yakin Allah pasti ngasih rezeki karena Allah memberikan jaminan dalam Al-Quran, maka hidup kamu yang akan tenang. Sudah dijamin. Loh kurang banyak, lah ini beda. Kalau kurang banyak itu maruk namanya. Nah, kalau jaminan kan yang penting kamu hidup, gitu kan. Allah menjamin kita untuk tetap hidup. Dari dulu melaratnya kayak apa, pernah nggak makan nggak kamu? Makan terus, mau sedikit mau banyak. Namanya jaminan dari Allah. Allah menjamin hidup kita. Jadi kalau raja dunia saja kita yakini, kita percayai, masa raja akhirat, raja dunia akhirat nggak kita percaya, gimana? Kalau kita bisa percaya pada hal ini, maka semuanya akan bisa dilihat Allah menjamin hidupnya segala sesuatu. Dalam Quran banyak sekali. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Bumi ini mati, Allah hidupkan, Allah berikan tumbuh-tumbuhan, kamu makan dari situ. Allah yang numbuhin tumbuh-tumbuhan. Allah yang numbuhin aliran sungai. Emang kita mikirin, ya Allah yang mikirin. Allah yang sudah merancang semua ini. Oh, kamu kalau tinggal di sini nanti airnya ada, sawahnya ada, ini ada. Ini sudah Allah tentukan semuanya. Sehingga kalau ada orang kok repot-repot mikir sampai stres, ini pasti orang nggak berpegang pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kemarin kita ngomong bahwa di antara keuntungannya kita mengimani takdirnya Allah hati menjadi tenang. Kalau orang kok sudah nggak iman takdirnya Allah, hatinya pasti resah. Resahnya gimana? Tadi panjangnya angan, nanti gimana, besok gimana. Kalau saya mondok terus gimana, kawinnya kapan, kerjanya kapan. Kalau stres akhirnya, rambut putih muncul. Rambut putih muncul sudah tambah bingung. Rambut putih saya sudah ada, tambah tua saya, tambah stres sudah. Ini orang-orang yang kadang. Jadi kita harus kembalikan kepada semuanya itu ada di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita iman pada jaminan Raja yang agung ini, maka hidup kita akan tenang. Kaya Beb,
Bukan kaya, bukan. Udah jamin terus kaya, enggak, maksudnya kamu tetap hidup gitu loh. Kamu denger jaminan maunya kaya aja, enggak maksudnya enggak. Yang namanya dijamin hidup itu ya pokoknya hidup sudah. Mau hidupnya bagaimana, kayak yang penting hidup, enggak usah pikiran mau hidupnya yang tenang, kasurnya empuk, rumahnya enggak usah mikirin begitu, yang penting hidup gitu aja. Kemudian ketahuilah wahai saudaraku, kata Kiai Soleh, bahwa sungguhnya sesuatu yang bisa menjadikan kita menghilangkan kepada angan-angan, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ini kita dikasih resep perkara-perkara yang bisa menghilangkan angan-angan yang belum terjadi atas dasar keinginan nafsu dan syahwat. Ini kita kadang sering mikirnya itu bersamaan pakai nafsu, mikirnya pakai syahwat. Yang dipikir apa? Ya yang enak-enak. Atau yang nggak enak, gimana kalau nanti saya melarat, gimana kalau nanti saya nggak bisa makan, gimana kalau... Ini mikirnya pakai rasa, bukan mikirnya pakai akal, bukan. Beda menghayal, beda berpikir. Ada berpikir, ada menghayal. Kalau menghayal itu tadi pakainya rasa, hasilnya apa? Bisa senang, bisa ketakutan. Itu menghayal namanya. Menghayalkan yang serem-serem, menghayalkan hidup yang susah, menghayalkan takut. Hingga ini dasarnya apa? Akalnya dipakai tapi disertai dengan rasa. Maka dikatakan di sini sesuatu yang bisa menghentikan kita berpikir atau kita menghayal, merenungi masa depan dengan rasa ketakutan, itu ada 10 perkara, ada 10 resep. Kalau kamu pakai resep-resep ini, maka akan menghentikan kita banyak berpikir atau berangan-angan tentang yang akan datang. Resep pertama, ketika kita tiba-tiba merasa sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa yang sudah kita rencanakan gagal, yang sudah kita planning nggak terjadi, yang sudah kita harapkan nggak muncul. Ketika kita sudah mulai hilang pegangan, lalu mulai berangan-angan gimana, maka yang pertama, ketahuilah bahwa Allah sudah mengatur semua urusanmu sebelum kamu ada. Ini resep pertama ini. Ketika lagi pusing, gimana. Kembali ke resep pertama apa? Allah sudah mengatur urusanmu. Kok hatinya masih ngomong tapi kan? Ini ada tapinya ini. Allah sudah mengatur urusan. Tapi kan. Ini kalau masih ada tapi kan inilah, ini berarti perlu resep yang lain gitu maksudnya. Berarti belum selesai dengan satu resep gitu ya. Allah sudah mengatur semua urusanmu, belum yakin juga, belum mantep. Tapi kan saya, kata Kiai Soleh, ada resep kedua. Bahwa engkau akan mengetahui bahwa angan-angan yang engkau lakukan, cita-cita yang engkau bayangkan, itu karena engkau tidak mengetahui kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Seorang mukmin pasti tahu bahwa meskipun dia tidak berangan-angan pada urusannya sendiri, maka Allah pasti memberikannya yang terbaik. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa orangnya yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Jadi orang yang kemudian itu beranggapan bahwa saya akan bisa mencukupi kebutuhan saya dengan usaha saya, maka yang begini gugurkan dengan mengetahui ini bahwa Allah yang mencukupi semua kebutuhan hamba-hambanya. Kalau kita merasa bahwa saya sendiri yang harus usaha, malah kamu nggak akan bisa mencukupi semua yang kamu lakukan.
Makanya ingat dulu guru-guru kita kalau ngasih uang jajan ke anak pondok, kalau anaknya kan di pondok-pondok, dikirim sama bapaknya. Pesannya apa? Nak, ini bapak ngirim cuman sekian, bapak ngirim cuman segini. Kalau yang ngasih bapak, nak, ini nggak akan cukup buat macem-macem. Tapi kalau Allah yang ngasih rezeki, insya Allah cukup, nak. Kalau kamu nganggap ini dari bapak, ini nggak akan cukup untuk apa-apa. Tapi kalau kamu yakin ini dari Allah, nanti yang atur akan cukup untuk semuanya. Ya Allah yang ngatur ya cukup semua. Kalau kita yang ngatur, ya cukup. Jadi orang dulu itu kalau ngasih ke anaknya sudah dibekali iman bahwa ini semua, kalau kamu sendiri yang ngatur, kamu anggap bapak ngirim segini, memang ini kurang, nggak akan cukup buat macam-macam. Artinya sebulan kebutuhannya 200.000 buat makan, buat beli. Dikirim cuman gocap mamanya. Ya nggak cukup kemana-mana. Buat beli pulsa aja nggak cukup, Pak. Buat paket data nggak cukup. Apalagi buat makan, buat beli Indomie, mana cukup. Tapi pesannya apa? Kalau Allah yang ngatur, nanti cukup. Maka yakinlah Allah yang akan mengatur rezeki kamu yang ada di pondok itu. Ini sebelum ngasihnya, sebelum dipakai, sudah dibekali sama keyakinan bahwa Allah yang mencukupi semua kebutuhan hambanya ketika dia berserah diri kepada Allah. Ini kalau kita laki-laki yang pikirannya panjang, mungkin bisa menerima. Kadang harim yang nggak menerima. Kadang anak yang nggak mau menerima. Sabar mah, Allah nanti akan cukupin. Nah, akhirnya tong beras dipukul terus, jreng. Anak kita nggak ada urusan mau beli apa, wah. Tapi kita harus bisa bagaimana mengagamakan anak dan istri kita agar mereka juga bisa sampai pada pemahaman bahwa segalanya itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau ingin mengurus suatu kebaikan untuk dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengurusnya lagi, akan tetapi hanya berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan mengandalkan pada dirinya sendiri, tapi andalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus resep yang ketiga, ketahuilah bahwa sungguhnya ketentuan atau qadarnya Allah itu tidak berjalan sesuai angan-anganmu. Bahkan kebanyakan yang terjadi pada dirimu itu sesuatu yang tidak engkau pikirkan atau belum engkau rencanakan. Ini dulu kita nggak pernah berpikir mau hidup sampai sepanjang ini. Tapi nyatanya masih hidup sampai sekarang. Kita nggak pernah tahu akan setinggi ini. Tapi nyatanya ya kita muncul setinggi ini. Kita nggak tahu dulu kita akan punya anak berapa. Tapi nyatanya ya dimunculkan oleh Allah. Kita nggak tahu nanti akan tinggal di mana. Allah yang pindah-pindah keadaan kita. Ini semua yang terjadi itu kadang-kadang malah nggak cocok sama yang kita pikirkan. Jadi kamu harus bisa melihat. Kamu ngotot kayak apa berpikir, coba cari sesuatu yang ada pada diri kamu, yang perkara itu tidak muncul atas maunya kamu sendiri. Jadi lihat perkara-perkara yang ini saya nggak pengen begini, tapi kok jadinya begini. Saya nggak pengen begini, jadinya begini. Ketika kamu bisa melihat itu, nanti akan bisa meredam. Oh, berarti yang nanti itu ya sudah diatur oleh Allah. Ini akan sedikit meredam panjangnya angan-angan kita berpikir tentang masa depan. Hingga kita nggak banyak berpikir tentang yang nanti-nanti. Kan sering kita, kalau sudah lockdown kayak begini nih, nggak ada kerjaan, terus di rumah, saya mau ngapain ya? Pernah begitu berpikir? Saya mau ngapain? Lah kok saya mau ngapain? Kan aneh nih. Berarti kita lagi berpikir sebagai seorang manusia, nggak berpikir sebagai seorang hamba gitu kan. Kok saya mau ngapain? Loh,
kerjaannya banyak, kok mau ngapain? Ya? Orang-orang soleh itu kalau sudah pagi baca 2 kalimat syahadat 10.000 kali. Sholawat 10.000 kali. Itu kan kerjaan. Kok mau ngapain saya? Kok mau ngapain loh? Banyak kerjaannya. Ya Allah, kok mau ngapain? Gara-gara nggak ada kerjaan main. Gara-gara nggak ada kerjaan. Buka Facebook, buka. Ini gara-gara nggak ada kerjaan. Nah, kalau kita sadar kita punya kerjaan, ya nggak ngurusin itu semua. Mesti nggak pernah nanya, saya mau ngapain ya. Kesono bingung, kesini bingung, naik bingung. Bawahnya mau ngapain saya? Ini kok mau ngapain? Coba ketika bisa berpikir ke arah bahwa yang akan terjadi itu sudah diatur oleh Allah, nanti nggak akan pernah bingung. Terus yang akan disibukkan apa? Ya sibuk ngurusin perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisanya sudah. Nggak usah pakai, pokoknya harus ngaji terus. Ya enggak. Yang penting jangan keluar dari rel gitu aja. Kok kesandung, jatuh, balik lagi. Kayak orang meniti di sawah itu loh. Orang kalau jalan di sawah, kadang jatuh, ya jalan lagi. Jatuh, jangan terus jatuh malah berenang-berenang. Itu kan repot. Udah jatuh, berenang sekalian. Kata dia, tanggung sekalian, sekalian. Ya enggak, kalau jatuh, ya bangun. Kok jatuh lagi, bangun lagi. Jangan terus takut gimana nanti gimana. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai kerajaan, seluruh kerajaannya, 7 langit, 7 bumi, arsy-nya, semua makhluknya dikuasai oleh Allah. Maka semuanya itu tunduk kepada Allah dan tunduk pada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya berserah diri kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kamu lihat ini, langit, bumi, gunung, lautan, bintang-bintang, kamu lihat ini, berpikir coba, besar mana saya dengan matahari? Besar mana kita dengan langitnya Allah? Besar mana kita dengan singgasananya Allah? Itu yang besar itu diatur Allah, nurut semua maksudnya. Lah kita ini kok ngeyel maksudnya, masih nggak nurut aja. Sudah kecil. Kamu kalau dibandingkan, kalau mau ngaca, membandingkan dunia ini dengan wujud kita, itu titik itu masih banyak, lebih gede maksudnya. Ini kertas, kamu titik, itu lebih gede titik itu. Kalau membandingin wujud kita sama alam semesta. Kamu bandingin wujud kamu sama dunia aja sudah kayak kamu semut di lapangan. Kayak semut di lapangan. Kalau ditonton nggak kelihatan mana orangnya, nggak ada. Jadi kalau kamu kok dilihat dari itu nggak kelihatan nggak, jangan. Itu yang gede-gede itu nurut diatur sama Allah. Ini kalau kita kok akannya lagi waras maksudnya. Waras itu maksudnya lagi datang berpikirnya, hilang rasanya, hilang khawasnya, hilang hayalannya, berpikir begini, nanti sadar sebentar, alhamdulillah. Ya sebentar nggak masalah, yang penting pernah sadar maksudnya. Jangan terus tenggelam di situ melulu, jangan. Walaupun sebentar pernah sadar namanya. Sadar lagi, lupa lagi, sadar lagi, namanya begitu. Kalau orang bilang itu dub kadang-kadang, kadang gila, kadang sadar gitu. Rasdan. Jadi berpikir ke arah itu akan bisa meredam angan-angan kita yang banyak. Berpikir ke arah itu akan bisa mengecilkan cita-cita kita yang kadang liar, yang kadang nggak terkendali. Akan redam, diatur sama Allah. Sehingga engkau tidak mau menerima takdirnya Allah dan engkau masih ikut serta mengurus dirimu, maka ini akan hilang. Kemauan untuk mengatur
diri kita sendiri, kemauan untuk berpikir yang akan datang, yang itu mulai bisa redam, artinya tidak menjadi orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ketika berpikir ya seperti kemarin, berpikir yang menguntungkan, mikir dunia mau dipakai modal akhirat, mikir tentang kewajibannya, mikir tentang bayar utang, mikir tentang bagaimana menghalangi hawa nafsu. Ini yang dipikir itu, hingga ada keuntungan dari berpikir pada dirinya. Terus yang kelima, engkau sudah mengetahui bahwa engkau adalah miliknya Allah. Kita ini sadar kalau kita ini milik Allah. Allah milik kita apa kita milik Allah? Hah? Ente sering ngomong, saya punya Tuhan. Ente punya Tuhan? Apa Tuhan punya ente, apa ente punya Tuhan? Kita ini miliknya Allah. Jika engkau sudah dimiliki oleh Allah, maka dirimu itu bukan lagi milikmu. Kita miliknya Allah. Maka kita ini ya nggak punya hak lagi untuk diri kita sendiri. Gambarannya pegawai, budak. Ketika budak itu sudah jadi milik tuannya, maka dia sudah nggak punya apa-apa untuk dirinya sendiri. Budak itu sak dirinya, sak hartanya, sak anaknya, sak suaminya, sak hasilnya itu punya tuannya semua. Sekarang nggak ada budak, jadi nggak bisa dicontohkan. Kalau dulu zaman Nabi, orang akan sadar ketika kamu ini budaknya Allah. Akan sadar, oh berarti semua yang ada di diri saya miliknya Allah. Karena budak itu begitu. Nggak ada budak punya sesuatu, nggak ada. Semua yang dimiliki budak itu milik tuannya. Anaknya, sampai dirinya, sampai semuanya itu milik tuannya. Ini digambarkan bahwa kalau kamu sudah mengakui bahwa kamu itu milik Allah, berarti kamu tidak punya hak untuk dirimu. Dengan dalil bahwa engkau tidak bisa membuat kesembuhan pada dirimu sendiri. Kalau kita sakit, ya saya nggak bisa nyembuhin diri saya sendiri. Kalau saya kesusahan, nggak bisa mengeluarkan diri saya dari kesusahan. Maka sesuatu yang bukan menjadi milikmu, maka tidak layak bagimu mengurusnya. Maka engkau akan disebut namanya orang yang ghosab, sebab memerintah yang bukan miliknya sendiri. Adapun sesuatu yang engkau miliki, maka kepemilikannya itu hanyalah menurut syariat, bukan menurut hakikat. Kalau kamu kok merasa saya punya baju, saya punya anak, saya punya istri, saya punya, itu sebenarnya bukan punya kamu, bukan. Itu hanya dikatakan punya menurut syariat. Allah menitipkannya ke kamu, Allah meletakkannya ke kamu, dan kamu disuruh ngatur, kamu disuruh mengurus, kamu disuruh menjaganya. Maka apa yang kamu miliki ya hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apapun yang kita miliki, apapun yang ada pada kita, apapun yang kita hasilkan, itu semuanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sudah satu demi satu resep-resep tadi, kalau satu gagal pindah ke resep yang lain, satu gagal pindah ke resep yang lain. Ini cara kita untuk tidak banyak berangan-angan kepada yang akan datang, tapi berpegang kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lagi, yang keenam ada lagi resepnya, hendaknya engkau ketahui bahwa engkau ini, bahwa kita ini semua adalah tamunya Allah. Kita ini sekarang berada di mana? Di kerajaannya Allah. Kalau kita di kerajaan Allah, berarti kita apa? Tamunya Allah. Lah, haknya tamu itu apa? Haknya tamu itu nurut sama tuan. Nggak ada tamu ngatur
tamu kal mayyit, dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti, lah kita ini tamunya Allah. Coba. Dikatakan hadisnya Nabi, az-ziyafatu salasatu ayyam. Tamu itu waktunya 3 hari. Jadi kita ini jadi tamunya Allah selama 3 hari. Nah 3 hari berapa? Dikatakan dalam Al-Quran, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguhnya 1 hari menurut Allah itu dalam hitungan 1000 tahun menurut waktu kalian. 1 harinya itu 1000 tahun. Kalau 3 hari 3000 tahun. Jadi kamu itu dijamin sama Allah selama 3000 tahun. Kalau kamu berada di dunianya Allah, di negerinya Allah, di kerajaannya Allah, maka kamu jadi tamunya Allah selama 3 hari. 1 hari dalam hitungan akhirat itu 1000 tahun. Jadi kalau 3 hari selama 3000 tahun. Nah, umur kita nyampe nggak 3000 tahun? Hah? Kalaupun sampai 3000 tahun itu masih dijamin sama Allah. Karena kita sebagai tamunya Allah. Kita belum 3000, baru 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, udah keder gimana nanti. Lupa kalau kita tamunya Allah. Ini resep lagi nih. Jadi kalau bingung, sadar ya Allah, saya ini kan tamu. Masa tamu nggak disuguhin ya Allah, gimana sih ya Allah? Begitu saja gampang begitu loh. Nanti dijawab, tamu kok ngatur, diam aja lo, ntar gue yang ngatur. Jadi kita ini datang ke buminya Allah, dimunculkan kemari, ini dijadikan tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyiapkan segala kebutuhannya tamu. Tamu itu pernah ngatur menu makanan enggak? Pernah enggak? Tamu, ini hari ini masak apa Pak? Gitu. Lu kalau waktunya makan diundang duduk makan. Itu tamu begitu. Nggak usah ngatur menunya apa, nggak cocok saya ini, nggak cocok segala ini ada. Nabi itu nggak pernah mencacati makanan, nggak pernah. Nabi SAW ketika disuguhi makanan terus dia nggak seneng, dia nggak pernah apa ini, mikir nggak pernah. Kalau dia nggak seneng, ya nggak disentuh gitu aja, milih menu yang lain. Nggak pernah nyacati makanan. Kenapa? Hakikatnya ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak datang sendiri, nggak begitu loh. Menu makanan apapun yang disiapkan kamu jangan lihat dari tuan rumah, enggak, ini semua dari Allah hakikatnya. Ya kamu nggak boleh mencacati apapun yang didatangkan. Kalau nggak seneng, ya sudah tinggalkan cukup. Saya mau ini aja lah. Ini enak. Nggak usah coba apa ini, nggak usah dicacati, nggak usah dicaci. Karena nggak layak kita mencaci apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kamu berpikir tentang apa? Sesuatu yang menjadi haknya kita, istri-istri kita. Orang kadang suka ngelirik istrinya orang lain, ngelirik wanita yang lain. Memang kadang rumput tetangga lebih hijau dari rumputnya sendiri. Kalau rumput sendiri kayaknya nggak hijau. Rumput tetangga itu hijau banget. Kalau kamu kok sampai berpikir begitu, maka ketika kamu pulang ke rumah, sadarilah bahwa istri kita ini adalah hidangan yang disiapkan oleh Allah yang halal. Ini Allah menyiapkan kita hidangan yang halal. Hingga nggak berpikir kita untuk melirik yang lain. Kenapa? Allah sudah siapkan hidangan yang halal untuk kita. Kalau kamu pulang, bebas mau saya apain aja. Kenapa? Ini hidangan dari Allah. Sehingga kamu nggak pernah berpikir mau macam-macam di luar sana. Enggak. Karena di hatinya sudah apa? Yakin Allah sudah menyiapkan hidangan untuk kita. Nanti di surga lebih banyak lagi hidangannya. Jadi nggak usah mikir
kurang enak yang ini ya Allah, coba mau nyicipin yang lain ya Allah. Enggak usah nyicipin sama. Rasanya sama. Sama enggak? Ya kayak ngomong satu aja enggak habis-habis ya sama rasanya, kamu pindah yang lain ya begitu juga rasanya, enggak ganti-ganti enggak. Ini yang sudah 4 kali coba. Sama enggak? Beda casing. Kadang tertarik sama casing. Kalau istri kamu casingin sama juga, begitu loh. Istri kamu itu kamu casingin yang keren, pakai baju sama keren juga, begitu juga. Nggak usah terus lirik sono. Jadi kita ini sebagai tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketujuh, kalau masih datang lagi juga pusingnya, masih suka juga, masih menghayal ke sono kemari, maka yang ketujuh apa? Hendaklah engkau merenung firman-Nya Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahwa Allah adalah zat yang tidak ada Tuhan selain Allah, dan Dia hidup kekal, dan Dia yang mengurus segala makhluknya. Allah zat yang maha hidup, dan Allah yang mengurus makhluknya. Allah mungkin mati enggak? Allah mungkin mati enggak? Enggak. Ini riwayat cerita tentang yang terjadi pada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu pernah manggil seekor semut. Terus ditanya, semut, kamu itu kalau setahun kira-kira menghabiskan makanan seberapa? Setahun. Semut ya setahun ya paling 1 kurma itu. Paling 1 kurma. Kalau kamu setahun berapa? Kamu setahun ngabisin berapa kira-kira? Allah yahfad. Bisa nggak dihitung? Bisa nggak dihitung? Bisa dihitung. Sehari kamu makan berapa? Seliter berapa? 3 hari seliter. Nanti kalau sebulan 10 liter. 10 liter buat 1 bulan. Berarti setahun 120 liter. Kali hidup kamu berapa sekarang? Itu tinggal kali, itu setahun itu kamu makannya 120 berapa tadi? 120 selama 1 tahun. Semut cuma makan 1 kurma. Ya udah, kata Nabi Sulaiman, sudah kamu masuk sini, saya jatah kurma, tutup lagi kotaknya. Nanti tahun depan saya buka lagi, saya kasih kurma yang baru. Ya akhir Nabi masuk. Begitu setahun dibuka lagi, masih separuh. Nanya Nabi Sulaiman, lah kamu kok masih separuh? Katanya setahun habis. Kenapa kok ini nggak habis setahun? Ya tadinya mau saya habiskan, cuman saya mikir dibuka lagi nggak kotak ini gitu loh. Jadi saya ngirit-ngirit, makanya Nabi, kamu nggak percaya sama saya? Oh, kalau Nabi nggak pernah bohong, pasti. Tapi kamu mungkin mati. Lah kalau kamu mati yang buka kotak ini siapa nanti? Itu loh. Kalau Nabi mungkin mati nggak? Kalau bohong? Nggak mungkin kalau mati. Nah ini kalau kamu mati. Sebelum saya dalam kotak ini, wahai Nabi, saya nggak pernah makan, nggak kenyang. Selama saya dijamin Allah, saya makan selalu. Selama di kota ini, saya nggak pernah kenyang makannya. Terus terang, saya nggak enak di sini. Udah, tak keluar aja lah saya lah. Itu dijamin loh. Deg-degan dia. Kenapa? Yang jamin mungkin mati. Lah kamu pegang ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia hidup dan mengurus segalanya. Apa yang dikhawatirkan lagi? Coba. Ini resep gitu loh. Jadi ada resep-resep yang ketika kamu itu dalam
keadaan resah, dalam keadaan galau orang sekarang, dalam kehidupan, maka ada pandangan-pandangan ini yang ketika kamu lihat, kamu naldor berpikir, maka akan mendatangkan ketenangan hati, akan mendatangkan keyakinan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ke-8, hendaknya engkau disibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputmu. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadahlah, sembahlah Tuhanmu hingga datangnya kematian. Ketika engkau menyibukkan diri dengan ibadah, maka engkau tidak akan berangan-angan tentang dirimu sendiri. Nah, ini. Kalau orang sudah asik ibadah, ngaji, sholat, zikir, keluar rumah untuk ngajar, pulang, ngajar, terus ya nggak pernah berpikir tentang besok bagaimana, nanti kenapa? Karena waktunya disibukkan untuk ibadah kepada Allah. Santri, mamanya ada kesibukan ngaji terus. Pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Nggak pernah mikirin kapan saya kawin, kapan saya... Nggak pernah mikirin. Orang yang kerja ya begitu, kerja pagi, niatnya nyari halal. Sudah keluar rumah, nanti pulang dapat seberapa aja kasih istri, ibadah di rumah, besok begitu lagi. Ya dia nggak pernah angan-angan panjang, nggak pernah. Ketika terus disibukkan pakai ibadah kepada Allah, maka akan hilang angan-angan kita untuk berpikir yang tidak-tidak. Tapi kalau berhenti menyibukkan diri dari sini, nah muncul dah mau ngapain ya? Yang enak apa sekarang ini? Ya? Sono cari kesini cari. Akhirnya apa? Rokokan, main HP, main macam-macam kerjanya karena kehilangan arah untuk bisa menyibukkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus ibadah itu apa harus yang pakai sarung, pakai peci, pakai wudhu? Ya enggak juga. Ibadah itu bentuknya apa saja. Kamu nazar, lihat dirinya sendiri, berpikir tentang itu juga ibadah kepada Allah. Enggak harus ibadah itu terikat, harus pakai sarung, duduk di enggak. Jangan terikat ke arah itu hingga nanti kapan saja, di mana saja kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ke-9. Sesungguhnya engkau sudah mengetahui bahwa engkau adalah hambanya Allah. Dan haknya hamba itu adalah tidak ikut mengurus dan mengatur apa yang sudah diatur oleh tuannya. Akan tetapi kewajiban seorang hamba adalah melayani apa yang diperintahkan oleh tuannya atau majikannya. Maka majikannya yang mengatur pemberian. Tidakkah engkau mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Nabi mendapat wahyu dari Allah, yang isi wahyu itu mengatakan bahwa perintahkanlah keluarga-keluarga kamu itu untuk ngerjain sholat. Anak, istri, semua yang di rumah kita diperintah untuk sholat. Artinya untuk mengerjakan perintahnya Allah. Dan bersabar di dalamnya. Artinya di dalam bersabar dikala mengerjakan perintah itu. Jangan sekali udah nggak sholat lagi, nggak terus sholat ya terus bersabar. Walaupun keadaannya panas, dingin, susah, tetap sholat terus. Jangan berhenti untuk ngerjain sholat. Maka aku tidak meminta rezeki darimu. Allah firman, aku kata Allah tidak minta rezeki dari engkau untuk memberi rezeki kepada keluargamu, tapi akulah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada keluargamu. Ini Allah menjamin ini. Udah kerjain perintah Allah, suruh keluarga kamu taat, ibadah. Nanti yang jamin semuanya aku.
Allah yang ngurus rezeki untuk kita, untuk anak-anak kita. Jadi kamu kok umpamanya ada laki-laki ninggalin keluarganya, terus keluarganya berantakan. Enggak, Allah yang jamin. Janda itu sudah dari dulu ya. Apa baru sekarang aja? Ada janda, dari kapan mulainya? Dari dulu. Jangan terus, nanti kalau suami saya mati jadi janda, saya gimana makan saya? Enggak, Allah yang akan mengurus tiap rezeki pada hamba-hambanya. Yang penting kamu cukup menyibukkan diri dengan ibadah. Ini ukurannya ini. Kalau dipikir lagi, yang enggak ibadah di luar sana dijamin sama Allah. Lah kita yang ibadah kok ragu, kan aneh. Yang enggak ibadah di luar sana, yang enggak pernah sujud kepada Allah, kepalanya enggak pernah menghadap Allah, dijamin semua sama Allah. Lah kita yang tiap hari-hari sujud, zikir kepada Allah, kok di hatinya ragu, dikasih rezeki apa enggak, kan aneh ini. Jadi ini orang-orang yang harus dibuang pikiran seperti itu dengan resep-resep ini, hingga tidak sampai kita berpikir yang salah tentang apapun yang menjadi haknya kita sebagai seorang hamba. Nah, hamba itu kan ngurusinya perintah. Adapun gajinya berapa, bayaran berapa, itu urusan siapa? Majikan. Itu bukan urusan kita, bukan urusan majikan. Terus yang terakhir, sungguhnya engkau tidak mengetahui. Kita ini kadang nggak tahu tentang akhirnya suatu perkara. Kita pingin sesuatu, tapi kita nggak tahu sesuatu yang kita ingin itu nanti akhirnya gimana, apakah jadi baik atau jadi jelek. Saya pingin jadi PNS, daftar jadi PNS, tapi saya nggak ngerti ketika saya jadi PNS akan jadi lebih baik atau lebih buruk. Saya mau kerja jadi satpam, yang tadinya nganggur kerja jadi satpam. Di pikirannya, satpam mau enak. Tapi kita nggak ngerti nih, kalau jadi satpam akan lebih baik atau lebih buruk, kita nggak ngerti. Maka engkau tidak bisa memperkirakannya. Engkau menganggap suatu perkara itu bermanfaat, namun nyatanya ternyata membahayakan. Sebaliknya, engkau menganggap sesuatu membahayakan, ternyata itu membawa manfaat. Ini Allah yang menentukan, Allah yang mengetahui. Hingga jangan pernah mengira, oh kalau saya begini pasti bawa keuntungan, kalau saya begini pasti berhasil. Enggak. Makanya kan seringkali ada orang pertamanya waktu pacaran asik, seneng, begitu kawin, lebarin, nyesel gua kawin malu. Tahu begini enggak kawin gua dulu. Pertamanya kayaknya asik. Lagi begitu maksudnya, karena dia angan-angan kamu menganggap ini pasti seneng saya. Loh kok mastiin itu gimana sih? Yang bikin seneng Allah, kamu enggak bisa mastiin enggak. Saya mau jadi PNS, pasti seneng, enggak bisa. Begitu masuk PNS terlibat korupsi, terlibat semacam-macam, masuk penjara. Ini bukan seneng, malah ini karena angan-angan kita memutuskan pasti saya seneng kalau begini. Ini jangan demikian, bahwa yang tahu sesuatu itu manfaat hanya Allah. Allah lah huwa dzarrun wa naf'un. Allah lah yang menjadikan manfaat dan madharat. Kita enggak bisa menjadikan manfaat dan madharat. Hingga apapun yang kita angan-angan, kita sangka, kita cita-citakan, kembalikan manfaatnya akan didatangkan oleh Allah. Bahwa saya enggak ngerti ini manfaat apa enggak. Makanya kalau milih sesuatu, doa, kamu keluar naik motor, kanan apa kiri nih? Kiri ya. Terus milih, ya Allah, mudah-mudahan jalan yang engkau pilihkan dan ini baik ya Allah. Nah gitu. Kemana saja kamu jalan, kamu kemana, ketemu siapa, selalu hatinya, ya Allah, mudah-mudahan ini yang engkau pilihkan dan ini yang terbaik. Kalau enggak, ya Allah, pilihkan jalan yang lain yang lebih baik ya Allah. Terus jalan, nanti ada aja jalannya. Ini enggak merasa, oh pasti aman lewat sini, polisi, prit, aduh kena lagi. Ada yang harus kita langkahkan.
jangan merasa bahwa semua yang kita lakukan, kita pilih pasti itu yang terbaik. Karena kita nggak ngerti mana yang baik, mana yang nggak baik. Pengetahuan kita sedikit. Allah mengetahui segala sesuatunya. Yang tersembunyi Allah tahu, yang jelas Allah tahu. Hingga apapun yang akan jadi manfaat, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diputuskan oleh dirinya sendiri. Ketahuilah sungguhnya meninggalkan berangan-angan dan ikhtiar serta menerima dan rela pada ketentuan Allah itu adalah ibadah yang paling utama. Sungguhnya musibah yang paling besar adalah ikut campur mengatur dalam urusan ikhtiar atau angan-angannya sendiri. Musibah putra Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh. Anaknya mati Kan'an. Kenapa? Karena angan-angannya. Ketika Kan'an dikatakan, Kan'an akan banjir, kamu naik. Oh, enggak Pak, ada gunung, tenang aja Pak. Angannya menganggap saya akan selamat dengan bantuan gunung, bantuan. Begitu. Datang banjir, sampai ke atas gunung, mau loncat kemana dia. Karena angan, maka kamu jangan menganggap bahwa pilihan saya pasti yang terbaik. Jangan. Allah yang menentukan mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka satu contoh anaknya Kan'an ini kita jadikan contoh bahwa kita tidak boleh memutuskan apa yang kita pikirkan itu pasti yang terbaik. Tapi mintalah Allah menjadikan yang terbaik, Allah yang menjadikan jalan keluar. Ini adalah sebab dari angan-angannya sendiri dan menjauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kafirnya iblis. Sebab mengikuti angan-angannya sendiri. Menganggap saya lebih mulia dari Adam. Pikirannya diikuti hingga menentang Allah, menentang perintah, menjadi orang yang kafir. Maka jangan kita menjadi orang yang menganggap pikiran saya pasti yang terbaik. Jangan, tapi menganggaplah bahwa yang Allah tentukanlah itu pasti yang terbaik. Tapi ini pahit, ya walaupun pahit sekarang belum kelihatan manfaatnya, tapi nanti pasti ada. Kayak orang minum jamu, pahit tapi besok badannya sehat. Kalau minumnya es, sirup, sekarang seger, besok corona. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketenangan hati, ketenangan iman, kuatnya ibadah. Allah berikan kita ketentuan yang baik hingga selamat di dunia sampai di akhirat. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara hikmah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.